Hai teman-teman, salam damai, selamat berjumpa kembali di channel Opa. Hari ini saya akan mengajak teman-teman berbicara soal kayu salib. Ada salib yang tanpa korpus dan ada salib yang ada korpusnya. Kalau saya menghadiri gereja Kristen, saya tidak pernah melihat kayu salib yang ada korpusnya. Tetapi kalau saya menghadiri gereja Katolik, saya lihat semua kayu salib ada korpusnya. Terlihat Yesus tergantung di salib. Ada korpusnya maupun tidak ada korpusnya. Menurut saya, keduanya boleh-boleh saja. Sebab di kitab suci tidak tertulis, jadi tidak ada yang dilanggar. Anda memilih yang mana? Menurut saya, yang baik yaitu yang ada korpusnya, yaitu tubuh Yesus terlihat tergantung di kayu salib. Mari kita bahas bersama. Malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus makan bersama murid-muridnya dan memberikan dagingnya untuk kita makan dan darahnya untuk kita minum. Lalu berkata, "Berbuatlah ini menjadi peringatan untuk aku." Mari kita baca bersama ayatnya. Rasul Paulus menulis kepada umat di Korintus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Di ayat ini ada tertulis menjadi peringatan akan aku. Pertanyaannya, apa yang harus kita peringati? Kita disuruh memperingati bahwa yang kita makan dan yang kita minum itu adalah daging dan darah anak domba Allah yang dikorbankan, yang menderita dan yang mati di kayu salib. Untuk lebih bisa mengenang penderitaan Yesus, manusia memerlukan sarana sehingga kita bisa membayangkan betapa menderitanya Yesus pada waktu disalibkan. Sehingga kita bisa lebih menyadari bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus dosa kita begitu besar. Kita sebagai hamba dosa sudah dibebaskan dan dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Kita yang sudah menjadi anak-anak Allah ditempatkan oleh Yesus sebagai mempelainya, sebab Yesus mengharap cinta timbal balik agar kita menyintai Yesus, sehingga Yesus yang sudah dikorbankan bisa membuahkan tuaian dan salib Yesus tidak sia-sia. Kalau kita benar-benar menyintai Yesus,
kita secara otomatis pasti akan melakukan kehendak-Nya tanpa ada yang menyuruh. Maka ketika Yesus akan menyerahkan domba-dombanya kepada Petrus, Yesus hanya bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau menyintai aku?" Di sini betapa pentingnya kita adorasi di depan tabernakel sambil melihat Yesus yang tergantung di kayu salib, membayangkan dan mengenang penderitaannya, sehingga rasa cinta di dalam hati kita kepada Yesus semakin bersemi dan tumbuh. Dengan adanya korpus di kayu salib, membantu kita untuk membayangkan dan mengenang penderitaan Yesus pada waktu disalibkan. Jadi sangat positif buat pertumbuhan iman kita kepada Yesus yang telah berkorban habis-habisan untuk menebus dosa-dosa kita. Shalom.